Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar web scraping. Scraping halaman web dengan Visual Basic dan juga HTML Agility Pack. Kali ini kita akan membahas tentang HTML Selector Method. Selector memungkinkan Anda untuk memilih not HTML dari HTML dokumen. Terdapat dua metode HTML Selector di dalam HTML Agility Pack. Yang pertama adalah Select Nodes, kemudian yang kedua adalah Select Single Node. Select Nodes digunakan untuk mencari lebih dari satu node atau mencari lebih dari satu elemen berdasarkan XPath. Kemudian, Select Single Node untuk mencari satu node atau node pertama berdasarkan XPath. Jika di dalam HTML terdapat dua lebih node dengan XPath yang sama, sedangkan rekan-rekan semuanya menggunakan Select Single Node, maka yang akan diambil adalah node pertama, sehingga node kedua, node ketiga, dan selanjutnya tidak akan diambil oleh Select Single Node. Jadi, jika di dalam HTML terdapat banyak node dengan XPath yang sama, rekan-rekan bisa menggunakan Select Nodes. Jika hanya satu elemen saja, rekan-rekan bisa menggunakan Select Single Node. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat dokumen dari string, kemudian kita juga sudah membuat HTML dokumen dari file, dan kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat HTML dokumen dari website. Sekarang akan kita praktekkan bagaimana perbedaan Select Node dan juga Select Single Node dengan menggunakan Scrape from Website. Sekarang akan kita double klik button nomor 3 ini. Rekan-rekan bisa melihat di sini kita sudah pernah menggunakan Select Single Node. Select Single Node ini digunakan untuk mengambil satu node atau satu elemen di dalam sebuah HTML. Sekarang akan kita coba untuk memilih salah satu node di dalam website rivamedia.com. Di sini saya akan mencoba untuk mengambil node atau elemen yang bertuliskan tips dan trik serta berita tentang teknologi, semua ada di sini. Sekarang akan kita coba inspect elemen, kemudian kita arahkan pada posisi ini. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Di sini ada div dengan ID N2SS2item1. Oke, ID ini sekarang kita coba kita praktekkan di dalam Visual Basic. Ini kita copy. Kemudian ini kita ganti XPath-nya menjadi ID. Kita bisa menuliskan ID dalam XPath dengan cara pertama-tama kita tuliskan tagnya. Tagnya adalah div, kemudian kita kasih tanda kurung kotak seperti ini, ID sama dengan, kemudian di sini kita tuliskan ID-nya. Saya ulangi, kita bisa menuliskan ID dengan XPath dengan cara slash 2 kali, kemudian di sini adalah tagnya, di sini tagnya adalah div. Coba kita cek, tagnya adalah div, kemudian kurung kotak, kemudian add ID sama dengan, kemudian di sini adalah nama ID-nya. Oke, sekarang kita coba dengan Select Single Node. Kita cek dengan node inner HTML apakah kita berhasil untuk menampilkan teks, tip, dan trik serta berita tentang teknologi, semua ada di sini. Oke, coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Sekarang coba kita klik pada bagian Scrape from Web ini. Kita klik. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini kita sudah berhasil mendapatkan node dengan ID N2SS2item1 yang memiliki tulisan tips dan trik serta berita tentang teknologi, semua ada di sini. Sekarang coba kita cek rekan-rekan semuanya, apakah ID dengan N2SS2item ini memiliki ID yang sama di dalam satu page? Kita cek. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini hanya terdapat satu ID dengan nama N2SS2item1. Apakah jika terdapat satu ID, kita bisa menggunakan Select Nodes? Kita tahu bahwa Select Nodes digunakan untuk multiple node. Coba sekarang kita cek dengan Select Node. Oke, seperti ini. Di sini rekan-rekan bisa melihat ketika kita menggunakan Select Node, maka di sini menjadi warna merah. Berarti ini ada error. Kenapa error? Karena Select Node ini outputnya adalah multiple node. Dan di sini kita hanya menuliskan satu node. Jadi kesimpulannya, apakah bisa menggunakan Select Nodes jika terdapat satu ID saja? Tentunya bisa. Kita bisa menggunakan titik first seperti ini. Rekan-rekan bisa melihat di sini tidak terjadi error. Coba sekarang kita jalankan rekan-rekan semuanya. Oke, sekarang kita coba Scrape from Web. Maka hasilnya sama saja. Bagaimana jika kita menghilangkan first-nya? Di sini outputnya adalah multiple node. Jadi kita akan menggunakan perulangan untuk menampilkan node-nya. Di sini akan lebih cocok variabelnya tidak node. Jadi kita ganti dengan nodes. Kenapa nodes?
Sebenarnya nama variabel ini bebas, tetapi karena outputnya adalah multiple, lebih dari satu, maka akan lebih cocok jika kita menggunakan s. Jadi nama variabelnya adalah nodes. Kemudian karena ini multiple node, maka kita akan menggunakan perulangan dengan cara for each. Di sini nama variabel untuk tiap-tiap node-nya adalah saya akan menggunakan nama node, kemudian in nodes seperti ini. Jadi node ini merupakan bagian dari nodes. Jadi di dalam perulangan kita tidak akan menggunakan nodes lagi, tetapi kita akan menuliskan node. Oke, di sini akan kita coba untuk menuliskan di sini. Text1.text sama dengan node.innerHTML. Node ini merupakan bagian atau perulangan dari nodes. Coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Kita scrap, maka hasilnya sama saja. Kita bisa menggunakan select nodes ataupun select single node, tergantung nanti perlakuan setelah kita memanggil, baik itu menggunakan select nodes maupun select single node. Oke, sekarang akan kita coba mencari elemen dengan banyak node. Di sini rekan-rekan bisa melihat, di sini banyak sekali artikel di dalam homepage. Sekarang akan kita cek elemen dari tiap-tiap judul di dalam homepage. Kita arahkan di sini. Di sini rekan-rekan bisa melihat, di sini ada kelas dengan nama entry title. Kita coba apakah kelas dengan entry title terdapat banyak atau lebih dari satu di dalam page ini. Oke, ternyata terdapat 8 kelas dengan nama entry title. Kita akan mencoba untuk menggunakan entry title ini. Di sini kita akan ganti ID menjadi kelas. Kemudian namanya adalah entry title. Oke, seperti ini. Kemudian di sini akan saya gunakan global menggunakan tanda bintang. Kemudian kita akan mencoba untuk menampilkan semua node yang menggunakan kelas entry title. Di sini akan saya lakukan perulangan. Textbox1.text sama dengan textbox1.text plus node inner HTML. Ini maksudnya adalah agar semua node yang telah kita tampilkan di textbox akan dimunculkan ulang. Dan di sini saya akan menggunakan tanda VB new line. Ini digunakan untuk baris baru di dalam textbox. Oke, sekarang kita coba play rekan-rekan semuanya. Apakah kita berhasil untuk menampilkan semua kelas dengan entry title dengan menggunakan select nodes? Kita scrap. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini kita sudah mendapatkan banyak node dengan kelas entry title. Jadi semua judul yang ada pada halaman utama ini berhasil kita dapatkan dengan menggunakan select nodes. Apakah kita bisa menggunakan select single node? Tentunya bisa, tetapi output dari select single node adalah satu node saja. Jadi kita hanya bisa mendapatkan kelas entry title yang pertama. Jadi node yang kedua, yang ketiga dan seterusnya tidak bisa kita gunakan jika kita menggunakan select single node. Coba kita praktekkan dengan select single node. Seperti ini. Kemudian tentunya di sini kita tidak akan menggunakan perulangan karena output dari select single node adalah satu node. Jadi kita hanya bisa menampilkan node yang pertama dari kelas entry title. Oke, seperti ini rekan-rekan semuanya. Coba kita jalankan. Oke, dia hanya mendapatkan output dari select single node adalah satu node saja. Cukup jelas rekan-rekan semuanya bagaimana perbedaan dari select single node dan juga select node. Select nodes digunakan untuk multiple node, sedangkan select single node hanya digunakan untuk memparsing satu node saja. Ketika di dalam page terdapat banyak nodes, maka saya sarankan menggunakan select nodes. Tetapi jika rekan-rekan hanya ingin mendapatkan satu node saja, rekan-rekan bisa menggunakan select single node. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Pada video selanjutnya akan kita bahas properti yang bisa kita gunakan dalam HTML selector di HTML Agility Pack. Oke, jangan lupa like dan juga subscribe agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.